Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, prodi D3TLM. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah. COVID-19 adalah wabah pada saat ini yang sedang hangat-hangat dibicarakan oleh masyarakat dunia. Wabah ini awal mulanya terjadi di negara Cina, khususnya kota Wuhan, pada akhir Desember 2019. Kemudian seiring berjalannya waktu, virus ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan dari gejala-gejala yang ringan seperti batuk hingga gejala yang cukup serius seperti pneumonia. Dampak dari wabah atau virus ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Sejak masuknya dan menyebarnya virus ini di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan pemerintah. Pada era pandemi COVID saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang berpengaruh ekonomi para pedagang. Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Pada kehidupan sehari-hari, manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Dalam kurung Honor-Ugin 2020, para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Dalam kurung Hadiwardoyo 2020, dengan adanya PSBB, maka perkantoran dan sebagai besar industri dilarang beroperasi untuk kurung yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Jika PSBB diperpanjang atau diperluas kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar dan dapat diproseskan berdampak berbanding waktu dan luasan area. Selanjutnya, pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektor kooperatif maupun individu. Pada saat ini, pemerintah dan juga tenaga medis sedang berusaha untuk meneliti vaksin dari COVID-19. Sejak dilakukannya PSBB, tentunya masyarakat hanya diperbolehkan melakukan aktivitas di rumah saja. Ini mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian bersimbas pada perekonomian. Dalam catatan itu, tim riset Serum menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenaga kerjaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah pengaruh dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis dan dampaknya terhadap aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan dalam kurung PHK. Dan gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam perekonomian masyarakat dan menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan banyak masyarakat yang mengeluh dan berhenti aktivitasnya karena pandemi COVID-19. Tidak hanya itu saja, pelemahan usaha dan pelambatan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dan dampak ekonomi dari COVID-19 ini akan menghentikan usaha hampir
24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat sehingga 922 juta di seluruh dunia apabila tidak dilakukan strategi pencegahan yang tepat pada menangani pandemi ini. Maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan yang diprediksikan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Hal ini dikarenakan pandemi ini mengakibatkan pemerintah akan memprioritaskan serta memperkuat daya beli di dalam negara saja. Dengan hal ini, pemerintah bisa memanfaatkan dengan baik agar investasi tetap stabil walaupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini sedang terancam secara global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah perkataan, mohon dimaklumi.